Penghitungan suara sementara pemilu Amerika Serikat menunjukkan calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden semakin mendekati kemenangan. Perolehan suara Biden saat ini unggul sekitar 3 juta suara dari Trump. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan jurnalis VOA Patsy Widakuswara dari Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat. Halo Patsy, apakah malam ini kita sudah bisa mendapatkan hasil siapa pemenang dari Pilpres ini? Ya, seperti Anda katakan tadi bahwa Joe Biden ini sudah unggul melebihi 4 juta suara. Tapi harus diingat ya bahwa yang namanya pemilu di Amerika Serikat itu tidak ditentukan oleh siapa yang mendapatkan suara terbanyak, melainkan siapa yang mendapatkan suara elektoral terbanyak. Kalau suara elektoral ini dibagi per negara bagian sesuai dengan jumlah penduduk masing-masing. Sekarang ini posisi Joe Biden adalah 253 suara elektoral dan Presiden Trump itu 214 suara elektoral. Angka keramat yang harus ditembus adalah 270 suara elektoral. Dan saat ini semua mata memandang kedua negara bagian yaitu Georgia dan Pennsylvania. Georgia 16 suara elektoral dan Pennsylvania 20 suara elektoral yang diperkirakan akan bisa membawa Joe Biden menembus 270. Nah, kapan bisa kita ketahui hasilnya? Saat ini perhitungan suara masih terus dilakukan meskipun sudah mendekati detik-detik terakhir ya, sudah menembus 99%. Saat ini Joe Biden unggul sekitar 15.000 suara di Pennsylvania dan di Georgia sekitar 4.000 suara. Apakah bisa diselesaikan malam hari ini? Proyeksinya demikian, tapi kita tidak tahu ya. Kadang-kadang ada kesulitan teknis atau operasional yang membuat harus delay atau keterlambatan, tapi diproyeksikan kalau tidak malam ini mungkin 6 atau 7 jam lagi atau paling tidak besok itu pada hari Sabtu waktu Amerika Serikat. Oke, Patsy, kalau kami di Indonesia ini menerima informasi terakhir ya, kalau saya yang baca dari beberapa media bahwa Donald Trump ini seperti sudah menyampaikan statementnya ke publik mengakui kemenangan dari Biden, namun dengan ada kemarahan. Tetapi dari anak dari Donald Trump seperti Donald Trump Junior, kemudian juga Ivanka Trump ini juga terus berupaya untuk memerangi kecurangan. Dan sebetulnya kalau di sana sendiri bagaimana sikap dari Trump dengan perolehan sementara ini dan juga pendukung-pendukungnya di sana seperti apa, Patsy? Terakhir kami mendengar dari Presiden Trump itu ketika ia berbicara dari Gedung Putih kemarin petang ya, itu sekitar jam 6.30 di mana ia menyatakan bahwa Pilpres ini diwarnai dengan kecurangan, kubu Demokrat itu berusaha mencuri kemenangan dari kubu Republik dan sebetulnya lebih menuduhkan ke adanya teori konspirasi yang lebih besar bahwa media dan kemudian juga polling dan sebagainya itu bohong sehingga membuat dia menjadi kalah. Dia juga menuntut adanya stop the count atau menghentikan penghitungan suara di berbagai negara bagian kunci dan juga melancarkan sejumlah gugatan hukum untuk membatalkan kemenangan yang sudah diraih oleh Joe Biden. Nah, jadi kalau dilihat dari pernyataan tersebut dan juga dari berbagai Twitternya hari ini maupun kemarin, itu sebetulnya sesuai dengan narasi yang selama ini digaungkan oleh Presiden Trump, yaitu mensinyalir kepada pemenangnya untuk tidak menerima hasil Pilpres kecuali jika ia dinyatakan menang. Nah, karena menurut Presiden Trump ini Pilpres ini diwarnai oleh kecurangan. Harus kami tekankan bahwa sampai sejauh ini tidak ada bukti kecurangan, baik itu di tingkat TPS, di tingkat pengiriman kertas suara, maupun kecurangan lain yang sifatnya struktural atau masif. Ada irregularitas kecil-kecilan di sana-sini, namun yang lebih sekarang ini menjadi sorotan adalah begitu tipisnya perbedaan antara suara yang diperoleh oleh Joe Biden dan juga yang diperoleh oleh Donald Trump, sehingga terjadi recount di dua negara bagian, yaitu di Wisconsin dan juga di negara bagian Georgia. Recount ini dan juga berbagai gugatan hukum yang sedang terjadi, yang sedang berlangsung ini akan membuat penghitungan suara atau penetapan siapa yang menjadi pemenang akan menjadi lebih lambat dari yang diperkirakan. Oke, Patsy, ini mungkin terakhir. Terjadi kerusuhan di Manhattan, informasi yang terakhir kami dengar. Ini yang mendesak Trump untuk segera keluar dari Gedung Putih yang menamakan diri aksi dari Black Lives Matter. Kemudian juga aksi yang sama juga digelar oleh pendukung Trump begitu ya, yang menuding bahwa terjadi banyak kecurangan. Sudah kondusifkah keamanan situasi di sana dan seberapa berpengaruh aksi-aksi ini terhadap Pilpres, Patsy? Sejauh ini belum ada bentrok massa besar-besaran. Ada beberapa titik di mana ada demo
pendukung Trump dan kemudian demo tandingannya dari pendukung Biden biasanya dilakukan di depan tempat perhitungan suara, contohnya di Detroit, Michigan, di New York juga ada, dan juga di Pennsylvania, di Philadelphia. Namun tidak sampai terjadi bentrok massal karena dijaga oleh polisi. Memang kekhawatirannya adalah apabila terjadi post-election violence, ya, kekerasan pasca Pilpres, terutama karena Presiden Trump sudah berulang kali mensinyalir kepada para pendukungnya untuk menjaga surat suara dan kemudian mengawal surat suara dan meningkatkan suhu politik lah di Amerika Serikat. Dan jadi memang itu yang dikhawatirkan terjadi, namun sejauh ini belum ada bentrok massal besar-besaran, belum ada pengerahan massa. Dan kalau kita lihat tadi saya masuk ke Gedung Putih pun di sekitar sini masih ada unjuk rasa, tapi sifatnya meriah dan masih cukup damai. Baik, terima kasih rekan Patsy Widakuswara dari Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat.